Halo Cili People. Welcome back to Chilling Stories ya. Yoi. Kali ini kita mau review film lagi ya? Film lagi. Ya. Tapi sekarang filmnya film Indonesia. Lokal, ya, Lokal. Indo. Yang berjudul KKN di Di Desa Penari. Di bangsa Nari. Mereka ikut semua perkataan jin sing jenenge daun. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami. Ya, untuk film ini sendiri sebenarnya dijadwalkan untuk rilis awalnya tahun 2020-an ya. 2020 ya? Iya, tapi karena pandemi kan. dipospon terus dan akhirnya rilis di Lebaran kemarin ya. Iya. Tahun 2022 Ya. bulan apa ya? April. April kalau nggak salah. Ya. Untuk sinopsisnya sendiri, film KKN di Desa Penari ini menceritakan 6 orang mahasiswa ya Yang ingin yang menjalankan ingin KKN KKN di Desa Desa Penari. Penari ya, yang kayak berlokasi itu di Jawa Timur di dekat kota yang inisialnya B. Ya, Kota sendiri jadi, kayak kota itu disamarin ya. disamarkan. Ya. Itu 6 mahasiswa itu yang bernama Nur, Ada Widya, Nur, ada Widya, ada Ayu, Ayu, ada Bima, ada Wahyu, sama ada Anton. Anton. Ya. Ingin kayak di desa ini. Nah, Awalnya mereka tuh sebenarnya nggak dibolehin kan? nggak dibolehin Itu sama kepala desa ini. Kepala desa yang namanya bernama Pak Prabu. Karena mereka ini memaksa ya kan, kalian untuk demi kelulusan mereka ya Ya, kan. akhirnya dibolehin. Dibolehin deh mereka berenam. Asal syaratnya Jaga sikap. jaga sikap. Ya, jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh lah di situ. Ya udah deh. Akhirnya mereka KKN di situ. Awalnya sendiri nih yang merasakan ada hal-hal aneh tuh si Nur ya. Si Nur ini dia tuh udah ngeliat sosok aneh kayak ada monster gitu di tengah hutan ya, warna hitam ya. Terus di awal-awal dia udah ngeliat kakek-kakek gitu. Iya, dan kayak sedikit tidak enak badan kalau nggak salah ya kan. Kayak gitu dia udah feeling tuh kalau dia nggak beres tuh. Ya udah, terus mereka akhirnya KKN di situ dan mereka tuh ada proyek untuk bikin kayak pengairan gitu ya. Pengairan. Pengairan. Dia tuh pengen membangun kembali ini ya, pemandian ya. Pemandian, kalau dulunya tuh pemandian buat para penari. Nah, tapi si Pak Prabu nggak ngasih tahu nih proses Pak Prabu dulu tuh apa gitu ya. Iya. Nah, ngasih tahu ya udah tuh mereka ingin bikin itu yang pemandian itu bisa beroperasi lagi. Nah, terus sampai ketika waktu malam pertama yang cewek-cewek nih si Nur sama Widya ya. Pertamanya si Nur dulu kan. Nur dulu ya, lagi tidur kayak di belakangnya ada sosok wanita tua itu, bayangan ya kan. Itu penjaganya si Nur. Ya ternyata itu sosok wanita tua itu malah baik ya. Iya. Malah jagain si Nur kayak gitu. Nah udah deh, terus besokannya juga Widya Nur lagi waktu mau mandi ya sih. Kayak ada tempat mandi umum gitu ya. Jadi kalau yang kayak tadi itu yang cowok-cowok tuh mandi di sungai, kalau yang cewek-cewek tuh ada tempat mandi. Nah tapi malah serem tempat mandi khususnya ini. Nah pertama tuh yang mandi dulu tuh si Nur dulu ya. Nur dulu tuh. Cuma kan nggak jadi mandi tuh. Iya nggak jadi mandi gara-gara digangguin gitu waktu di dalam ya. Nah terus gantian tuh, nah waktu si Widya mandi juga digangguin. Cuma si Widyanya kayak nggak ngeh gitu. Nggak ngeh ya. Nah terus waktu Widya digangguin, malah si Nurnya ngedengar suara nyinden. Iya. Nyinden dari dalam ruangan kamar mandi itu, kayak wah itu creepy banget sih. Akhirnya ya udah kebuka pintunya dan ya udah mereka langsung pergi dari tempat pemandian itu karena serem. Iya, karena serem. Ya kayak gitu. Terus juga ada momen dimana si Widya kesurupan joget-joget nari malam-malam. Si Nur juga nyari di luar rumah ya malam-malam. Wah malam-malam joget-joget itu juga serem sih menurut gue. Nah kalau yang pasin joget-jogetnya nggak serem sih itu. Nggak serem ya. Yang serem yang waktu mandi. Yang serem yang mandi iyalah. Iya. Oke lah. Oke. Terus nah ya udah. Nah, terus ternyata tuh inti masalah di sini tuh gara-gara si Bima.
Si Bima itu waktu awalnya tuh dia waktu kakaknya itu ada suatu lokasi namanya Tapak Tilas gitu ya. Namanya Tapak Tilas. Jadi tahu sama Pak Prabu, jangan deketin tempat ini apalagi ngelewatin si Tapak Tilas ini. Nah, tapi si Bima malah ngelewatin. Nah, dan gara-gara dia ngelewatin dia ketemu nama yang namanya Badarwi ya. Nah, si Badarwi ini bilang ke Bima, kayak si Bima ngeliat kayak si Widya lagi dililit sama ular. Badarwi bilang, nih kalau kamu mau nyelamatin teman kamu si Widya ini, kamu harus ngambil gelang ya, kayak gelang gitu ya. Ambil yang buat ditempel di sini. Iya, gelang di lengan gitu, apa namanya? Gelang itu bulat pokoknya. Itu adanya di gubuk di luar si Tapak Tilas itu ya, maksudnya lewatin Tapak Tilas itu ya kan. Kamu ambil gelang ini dan kasih ke Widya. Iya. Ya kan? Ya udah tuh akhirnya karena si Bima ngerasa gitu satunya cara untuk menyelamatin si Widya, dia pergi tuh ke gubuk itu ngambil gelang itu dan mau ngasih ke Widya. Nah, tapi pada prosesnya dia nitipin gelang itu malah nitipin ke Ayu. Dan si Ayu enggak ngasih ke Widya kayak gitu, malah dia simpen sendiri dan ngakunya ke Bima kalau gelangnya hilang. Padahal dia simpen kayak gitu. Nah, karena si Widya ini nyimpen, nah si Widya juga digangguin sama si Badarwi kan. Iya, dia digangguin akhirnya akhirnya. Nah, si Widya ini dikasih bukan si Widya, si Ayu maksudnya. Si Ayu ini dikasih kayak selendang warna hijau, inget gak lo? Oh iya. Katanya selendang ini bisa buat memikat siapa aja yang dia pengen. Nah, ternyata si Ayu ini suka sama si Bima. Nah, dia ingin memikat Bima. Ya udah tuh akhirnya si Bima kayak tersihir gitu gara-gara si Ayu pakai selendang hijau itu. Iya. Dan mereka melakukan hal yang tidak senonoh ya, di gubuk di tempat mereka si Bima nemuin gelang itu. Di dalam Tapak Tilas itu. Tapak Tilas itu kayak gitu. Nah, gara-gara itu ya udah, intinya si Badarwi ini emang menargetin anak-anak muda di situ ya. Iya. Ya, yang pertama ditargetin tuh si Bima sama si Widya. Dia tuh suka banget sama si Widya. Tapi gara-gara si Ayu itu nggak ngasih gelangnya ke Widya, malah dia yang kena ya. Dia yang kena, bener. Kayak gitu, akhirnya mereka digangguin tuh. Sampai akhirnya. Tadi dulu. Apa? Kita belum ceritain si Wahyu yang pergi keluar. Oh iya, jadi ada satu. Ya anak-anak lagi. Wahyu cowok sama Nur. Nah, jadi si Wahyu ini tuh orangnya tipenya tuh yang suka sama Nur naik motor, dia beli cilok. Oh iya. Ya, intinya si Wahyu ini tipe orangnya tuh yang suka ngomong asal-asalan, sembarangan gitulah kalau ngucap kata-kata. Nah, dia waktu itu pernah sama Nur naik motor ke kota ya, keluar dari desa ini untuk ke kota untuk jajan. Kayaknya sama Widya nggak sih? Sama Widya apa sama Nur ya? Kayaknya gua sama Nur deh. Kayaknya waktu lagi jalan-jalan itu si Nur lagi marah-marahin si Bima deh. Marah-marahin si Bima gara-gara ketahuan. Oh iya melakukan hal tidak senonoh. Tapi sih gua sama Nur deh, sama Nur. Emang iya? Iya. Soalnya kerudungan kan si Nur dong. Si Nur kerudungan. Iya. Cuma pas naik motor tuh sama Nur nggak kerudungan ceweknya. Oke lah, antara Nur sama Widya lah intinya. Pokoknya dia ke pasar jajan cilok. Jajan cilok, intinya mah iya, itu jajan cilok. Terus ditanya sama petugas ciloknya. Iya. Mas nggak dari daerah sini ya? Kalau iya enggak, kita lagi KKN di desanya tuh lewatin hutan dulu. Terus pedagang ciloknya bilang hati-hati. Ya kan, jangan pulang malam-malam dan jangan ngomong sembarangan. Iya. Tahu sendiri si Wahyu kan. Iya. Omongannya tuh wah parah banget. Ya udah tuh, ya, mereka udah bilang iya ke pedagang cilok. Iya makasih infonya ya Mas gitu. Habis pulang beli cilok, lewatin hutan lagi kan itu bener udah malam udah maghrib ya kan. Si Wahyu ngomong kalau bisa lewat mogok gimana? Kalau begitu beneran motornya mogok dong. Ngeri banget gak sih tengah hutan ya kan. Ya udah tuh mereka berdua akhirnya tapi ketemu orang nih. Kok kakek ya kayak motornya rusak kayak. Iya ditawarin kan. Iya gini saya benerin sekalian saya lagi ada hajatan. Iya ya kan. Mereka kesana. Iya mereka datang tuh ke hajatannya. Masalahnya hajatan malam-malam tengah hutan siapa juga ya kan. Makanya iya. Nah tapi si Wahyu karena polos atau gimana percaya aja. Ikut ke hajatannya. Makan. Ya waspada diambil ya kan. Pas udah selesai
ditawarin buat bawa pulang, bawa pulang dibungkus itu makanan. Kira ya udah mereka cabut tuh ke desa lagi kan. Iya. Lalu Lagi. terus si Wahyu dengan semangatnya bilang ke teman-temannya nih, mau tau nggak tadi ada hajatan dong, kayak kita habis datang hajatan gitu dapat makanan nih. Terus akhirnya makanan dibuka. Dibawa pulang nih, dibuka yang dibungkus. Taunya isinya pala monyet. Pala monyet dong. Langsung enak dah tuh si Wahyunya. Gara-gara itu wah, itu sih yang gokil. Nah, habis itu baru deh waktu hari terakhir waktu mau pulang ya. Jadi di malam terakhir besokannya si mereka tuh mau pulang, si Bima sama si Ayu ya sama Widya juga gak sih? Sama Widya. Iya, Widya kayak dibawa ke alam lain gitu ya. Iya, bertiga tuh. Nah si Wahyu lagi deh. Si Bima dibikin kayak diem aja di kolam dengan ada anak-anak ular di situ. Terus si Ayu dibikin joget terus. Jadi namanya jadi Dau. Nah, FYI Dau di situ tuh katanya tuh kayak gelar untuk penari di desa itu yang terus-terusan menari untuk menghibur kayak makhluk-makhluk gaibnya yang lain gitu. Kayak gitu. Nah, kalau si Widya juga kejebak sama si Ayu ya. Di dalam ruangan dari gitu. Akhirnya diselamatin sama kayak paranormal orang pinternya gitu lah ya di desa itu. Si paranormal orang pintar itu kayak berubah jadi anjing gitu ya, kalau sampai serigala gitu ya, untuk ke alam lain untuk buat nyelamatin si Widya kayak gitu. Akhirnya pulang. Ya, akhirnya si Widya bisa pulang dan selamat, sedangkan si Bima sama Ayu kejebak situ selamanya karena ya emang kata si orang pinternya ini dia udah nggak bisa nyelamatin lagi ya, udah terlanjur dibawa sama si Badaruhi ini kayak gitu. Dan ya udah deh akhirnya mereka pulang dan di endingnya diceritain kalau misalkan si Bima itu meninggal kalau nggak salah 3 hari ya. 3 hari setelah dia pulang ya. Sedangkan kalau si Ayu itu 3 bulan ya setelah koma ya. 3 bulan ya. Gue lupa tuh. Pokoknya 2 bulan atau 3 bulan atau 2 bulan gitu. Kayak gitu. Paling buat yang lu suka dan lu gak suka kira-kira ada kekurangannya kali ya. Yang gua suka sama yang gua gak suka. Ya. Yang gua suka itu ada apa tuh? Di film ini nih nggak banyak jump scare-nya, bro. Ya betul, jump scare-nya yang benar-benar penting aja. Iya, yang penting aja, yang benar-benar pas timingnya. Ya betul, itu gua suka. Yang gua suka, gua yang suka dari film horor itu yang tetap kayak terasa serem ya. Ya. Tapi nggak pakai main kotor lah kayak film horor kotor kayak apa jump scare ya kayak film terakhir pernah kita horor waktu itu lah kayak gitu. Nggak banget sih, ini jump scare emang di saat yang memang butuh jump scare aja ya. Iya bener. Nah kalau dari gue yang selain gue juga suka itu poin dari lo, sama yang satu lagi paling gue suka dari story-nya sih. Karena emang jujur tuh guys, gue nggak ngikutin nih. Ini kan emang filmnya tuh dari zaman thread Twitter ya. Cerita dari Twitter. Ya, dari Twitter tahun 2019 2018 kalau nggak salah ya. Iya. Gue nggak ngikut itu, gue nggak baca sama sekali. Dan ya udah, gue akhirnya nonton film ini dan wah ternyata story-nya kayak seru banget gitu sih, kayak berasa bener-bener lo lagi KKN gitu ngerasain mereka gitu kayak. Ini gue suka sih dari alur story-nya. Kalau dari orang lain sih mungkin ada yang bilang kalau misalnya film ini nih kurang serem dari cerita aslinya. Ya menurut gua pernah baca juga sih. Gua nggak baca. Itunya threadnya udah pernah baca. Dan menurut gua film ini masih oke lah. Masih oke kan? Iya, ceritanya bagus. Iya. Dan emang menurut gua ya kalau mau dibilang kurang serem ya mau seserem apa lagi. Iya, karena emang ini juga based on true story kan. Kalau misalnya dipaksain serem kayak film kemarin. Iya, benar. Kayak maksa jadi fail ya kan. Itu udah bagus menurut gua. Iya. Mungkin kalau misalkan kurangnya apa? Kurangnya coba lu dulu deh. Kalau gue mungkin kurang lama sih. Mungkin gue nggak panjangan dong kan. Iya sih betul sih. Menurut gue ya cepet sih emang sih, tapi emang mungkin itu terbaik kali ya biar kita nggak bosen dan dapat feel-nya mungkin ya. Kayak gitu ya. Ya, gue juga sih gue. Nah, yang gue suka lagi satu lagi nih. Apa? Sinematografinya bagus. Oh iya. Sama actingnya. Ya. Acting yang pas si Ayunya
kejebak di dunia lain tuh. Oh iya. Terus dia kayak tampangnya ketakutan itu kayak minta tolong. Iya. Terus akhirnya nari-nari itu keren sih. Iya sih, dapet sih aktingnya Dapet bagus. banget. Bener. Ya gua nggak suka apa ya? Kalau menurut gua bagus aja sih. Iya aja bagusnya gitu. sih, susah juga sih gue ceritanya. Gue kalau durasi ya gue nggak bisa blame durasi juga, mungkin karena itu emang salah satu strateginya biar kita nggak bosen. Emang dapat feel-nya. Mungkin buat kurangnya, Soalnya kalau dari segi cerita ya gua suka. iya. Sinematografinya bagus, actingnya juga menurut gua lumayan bagus. Ya aktingnya oke sih, walaupun artisnya tuh kayak Terus humornya pun dapet. ya Si si Wahyu itu parah banget sih umurnya sih. Ya. Oke sih. Oke sih kalau menurut gua. Iya. Kalau skornya nih ya, Sama best performance artisnya coba. best performance. Yang menurut gue ya itu yang lagi nari-nari akhir tuh si Siapa? Ayu sih. Setuju sih. Dia dapat banget sih. Dapat ekspresinya Iya, dapat kan. iya betul. Pas banget emang ketika lo lagi kayak ya dipaksa nari gitu kan. Terus kayak lo takut pengen minta tolong tapi lo gak bisa. Intinya kayak gitu sih kayak. Oke sih. Pada Robby-nya juga diceritain kalau dia tuh hantu yang cantik gitu kan. Iya. Emang cantik. Iya emang cantik kayak sesuai dengan esis Sesuai. kondisi kenyataannya kayak gitu. Oke sih. Ya buat skor oke sih. Kayak ini one of the 8,5 best gua. ya horror movie. Setengah sih, gua kasih Gue 9 sih. 9 ya. Ya karena gue suka story-nya ya. Boleh lah 8,5 kalau gua. Ya. Itu sih. Menurut Bisa naik lagi 9 tapi Iya. 8,5 aja. kalau worth it apa enggak? Worth it banget menurut Worth gue. it sih. Buat film Indo nih kayak suatu pencapaian sih. Cuma kalau mau misalnya lu dan baca thread-nya nih, terus nonton filmnya nggak usah disama-samain. Ya, tolong jangan compare sama thread ya karena ya kalian tahu sendiri kalau film tuh pasti kayak ada adalah penyesuaian-penyesuaiannya kan. ada. Ya betul, dan nggak mungkin semua yang ada di thread Twitter dimasukin di film. Iya. Ya kan itu bakal panjang banget ya kan bisa. Jadi itu sih. Jadi udah Udah ya, worth it. worth it banget sih. Oke. Terus jangan lupa Jangan lupa like, comment, komen, subscribe. subscribe. Ya, segitu dulu review kita tentang KKN di Desa Penari ini. Until next time, people, bye. Bye-bye.